Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Pagi? Pagi. Hari ini kita masuk pada pertemuan refleksi ke-7, yaitu refleksi terakhir karena konten kebinekaan kita semuanya sudah kita kunjungi, kita lakukan. Hari ini kita akan refleksi tema kebinekaan yang terakhir kemarin yang 14, yaitu masih ingat gak ya? Kopi Muria, ya. Kopi Muria, Testigo, kemarin kita ke sana. Sebenarnya banyak sekali Kopi Muria produk-produknya. Tetapi kalau kita melihat di tema kebinekaan 14, Kopi Muria sebagai manifesto spirit gang dalam budaya dan gaya hidup kekinian bagi para milenial. Kenapa? Kita hampir bisa lihat semua kafe-kafe kopi atau tempat nongkrong kopi dipenuhi anak muda, dan ownernya juga banyak yang anak muda yang punya. Dan ini mulai dilirik oleh anak-anak muda, wah ini menguntungkan, ini peluang, dan ini nggak malu. Beda kalau misalnya mie ayam, anak muda jualan mie ayam, ya walaupun sama-sama menguntungkan, tapi mungkin nggak prestis bagi dia ya. Tapi kalau bikin kafe, wah itu kan kelihatan keren. Walaupun terkadang kafenya juga nggak menguntungkan, ada yang sepi, bangkrut gitu kan, tapi kan gaya, yang dicari gaya hidup. Saya punya beberapa teman yang punya kafe sampai investasinya di awal sampai puluhan juta, ternyata juga nggak menguntungkan. Tapi karena dia merasa bangga punya kafe dengan ruangnya bagus, menarik, walaupun tidak ada pembeli, itu bagi dia merasa lebih prestis dibanding dia jualan pecel lele Lamongan di pinggir jalan yang sehari omsetnya mungkin bisa 1 juta pendapatan bersihnya mungkin. Tapi dia merasa lebih gaya ini gitu loh. Nah ini ada sedikit pergeseran ya bagi para milenial, itu mungkin dia tidak ingin mencari kemapanan ekonominya, itu bukan menjadi target tapi lebih ke arah gaya hidup. Nah ini ada yang salah atau bagaimana? Harusnya kan dua-duanya ya, harusnya dua-duanya, jangan sampai hanya gaya hidup saja tapi kemapanannya nggak dapat. Oke, pada hari ini kita akan didampingi oleh saudara saya, teman akrab saya, monggo Bapak Fajar Nugraha, Skom Mkom, MTA, MCE, EMOS ya. Beliau ini adalah dosen di Sistem Informasi ya, di Prodi SI juga. Saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Sistem Informasi di UMK. Jadi jaringannya UMK, sistemnya UMK, beliau ini ahlinya itu, dan dia seorang wirausahaan seperti saudara saya Pak Gunanta juga. Beliau kan kita tidak tahu bisnisnya apa, banyak kan gitu. Bisnisnya apotek, terus punya lahan padepokan. Kalau Anda ke Blora, daerah asal beliau, itu banyak kebun jati Pak Gut ya. Itu kalau Anda masuk ke Blora itu ada spanduknya itu. Ini bukan milik Pak Guntanto gitu misalnya. Bercanda ya, adalah sengketa itu. Nah, yang Pak Fajar selain menjadi dosen, beliau ini cukup unik. Pernah bisnis ikan koi ya, sampai ngirim ke Kanada. Ya, ikan. Packagingnya keren gitu. Habis itu bosen, ganti, sekarang bunga. Bisnis bunga. Ya semuanya sebenarnya iseng-iseng aja, tapi akhirnya menguntungkan jadi bisnis. Jadi bukan pekerjaan tetap dosen, tapi itu sampingannya. Seperti Pak Guntanto pekerjaan tetap dosen, sampingannya yang lebih banyak. Oke, begitu kita akan nanti diskusi banyak dengan Bapak Fajar Nugraha dan juga timnya Bapak Guntanto. Ini biar lebih enak dipakai ini. Oke, terima kasih. Saya beri waktu kepada Bapak Fajar Nugraha. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah kenal ya tadi ya. Ya, saya Fajar, sehari-hari ada di Kudus. Jadi asli saya sebetulnya di Solo. Untuk hari ini terkait dengan kopi ya ini ya. Tadi ya yang dibuka dari Pak Muzid tadi. Kopi itu ternyata ada spirit Gujigang yang gang ya Pak ya. Nah yang gang itu ternyata saya sedikit mengetahui literatur itu, gangnya itu memang dulu itu dibawa Belanda itu kopi. Jadi bukan asli Indonesia ternyata. Jadi dibawa Belanda sampai ke Indonesia. Jadi dibawa saat apa berarti? Penjajahan ya. Penjajahan itu tidak semua dampak negatif ya. Tapi ternyata ada beberapa. Salah satunya ya jiwa berdagang mungkin juga, kemudian pembangunan itu jalan apa itu yang membelah itu Dendeles itu ya, nah Panarukan itu juga kan sudah berapa kali makan lentok? 4. Nanti kalau 12 kali waktunya pulang. Aduh. Nah ada kopinya tadi ya. Itu kopi apa? Ada verifikator namanya Anggun. Eko.
Torabika katanya tadi saya dengar Bapak yang buat itu ya. Aman. Jadi kopi Torabika enak nggak? Versi revisi kan belum. Kayaknya ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Belum pernah ngerasain kopi terenak di dunia kayaknya. Saya jamin nih. Nah. Iya, belum. Apa yang terenak apa? Apa coba? Pak Gunanto, oh Pak Gunanto sudah kalau Pak Gunanto itu. Robusta, Liberia, Arabica, terus apa lagi? Yang suka ngopi-ngopi ya. Masnya ini berpikir nih, cari jawaban nih. Robusta. Oh, terus yang itu di anu itu apa? Di fermentasi di hewan itu? Musang. Nah, luwak ya kok musang ya. Nah, sebangsa itulah itu fermentasi. Tetapi yang enak itu ternyata kopi buatan istri. Belum kan? Ya. Apa? Ya suami berarti. Aduh. Belum pernah kan? Nah, soalnya masih iya. Itu tadi. Buatan suaminya orang. Aduh gitu. Gitu tadi. Terus tadi apa ya? Pak Musid tadi menyinggung sebetulnya apa ya? Sambilan tadi ya, ikan, bunga. Ya iseng aja sebetulnya mengikuti. Jadi kita lihat nih, dulu pada masa pandemi itu orang apa di rumah gitu kan, bosen gitu, ternyata pada suka ikan, pelihara ikan juga gitu. Nah, terus sekarang bunga, iya kan, musim penghujan waktunya pelihara bunga kan gitu kan, nggak usah nyirami, subur, jual gitu. Nah, dulu sebetulnya pada awal-awal itu juga pulsa itu waktu masih handphone itu juga pulsa buat server pulsa gitu. Jadi teman-teman itu harapannya ketika menjadi mahasiswa juga bisa memiliki jiwa wirausaha kan, itu penting kalau nanti mencari pekerjaan gitu kan juga apply lamaran gitu kan juga menunggu kan, kalau syukur-syukur kalau memang sudah ada pekerjaan yang sudah menanti gitu, kalau belum ya tapi apa salahnya berwirausaha gitu ya, paling tidak nanti bisa jadi sampingan pemasukan gitu dan hiburan kalau bisa sesuai hobi sih kayak gitu ya. Nah kopi tadi juga Pak Musid itu juga bilang, saya tuh punya kebetulan ibu di rumah itu di Solo itu ada ruangan itu dulu waktu itu dikontrak sama kopi itu ya, memang kopi gitu, mau kopi anak muda tapi sudah berkeluarga sih, keluarga muda gitu, dia habis bekerja dia barista kopi di suatu coffee shop gitu ya, terus mempunyai usaha sendiri, itu ngontrak di tempat ibu saya di Solo itu. Saya memperhatikan itu, waduh, kontraknya waktu itu 30 juta setahun, 30 juta di Solo itu, kemudian beli perniknya itu, pendukungnya kan, alat-alatnya itu kok saya lihat tuh mahal-mahal deh itu, mahal-mahal gitu kan, biar bagus tampilannya gitu, furniture dan lain-lain. Tapi pada waktu operasional 6 bulan sudah pandemi itu, saya juga prihatin itu, wah 6 bulan pandemi terus sepi kok, nggak ada pemasukan sama sekali dia, akhirnya tutup gitu. Terus sudah selesai kontraknya, nggak berpanjang, mungkin dijual semua. Nah itu resiko-resiko dalam bisnis, memang itu di luar perkiraan kan pandemi kemarin itu. Tetapi saya sempat memperhatikan beliau cara berdagang kopi itu ya, berdagang kopi dalam kutip membuat coffee shop itu. Ternyata untuk promosinya itu membuat acara-acara di tempat coffee shop itu. Nah dibuat acara-acara, mengundang anak muda untuk berlatih nyongket, merajut, terus apalagi gitu. Itu di situ di kopinya, jadi nanti paling tidak konsumsinya menggunakan kopi dan makanan. Nah, itu juga bagus sih. Oh, masnya itu gitu cara memperkenalkan tempat usaha kopinya dan menjual produknya gitu ya. Nah, itu salah satu itu. Nah, terkait dengan dagang itu tadi kita mencoba untuk merajut itu. Jadi tadi awal mulanya ternyata dibawa Belanda, terus kemudian ditanam di Indonesia, terus diekspor. Itu kan filosofi dagang juga, meskipun dalam tanda kutip waktu itu niatnya penjajahan gitu ya, tetapi ternyata di belakang itu memang latar belakangnya perdagangan gitu. Kopi Muria, kopi di Pati itu jolong ya Pak, ya jolong gitu. Nah saya punya teman Pak, ini Pak di Mas Najib Parijoto.
Nah itu kopi Parijoto. Dimodifikasi dengan Parijoto. Parijoto itu udah merasakan tadi? Rasanya gimana? Mantap. Oh asam. Kalau asam jangan lihat saya gitu loh. Mantapnya lihat yang lain, asamnya lihat saya gitu. Tapi nggak tahu nggih, itu benar atau itu cerita sejarah gitu. Salah satunya kan manfaatnya, kalau mungkin Pak Gutnanto nanti bisa menjelaskan lebih lanjut itu. Kalau wanita, ibu sedang hamil itu konsumsi Parijoto itu putra-putrinya nanti jadi bersih, cantik gitu. Itu terbukti pada putra saya. Ya saya kan nggak putih nih ya, yang putih kan baju itu ya. Istri saya juga biasa, tapi anak saya putih. Ya, putih sekali anak saya. Nah itu mungkin hasil tepuk tangan dulu. Ya karunia Tuhan dan mungkin lewat Parijoto itu juga. Ya nanti bawa saja, nanti kalau hamil suruh ngirimin Pak Gutnanto. Nah, tetapi produk-produknya, diferensi produknya udah banyak kok Parijoto. Permen, terus apa lagi, sirup, keripik. Apa itu Mbak? Fermentasi, ya. Nah itu kan diferensiasi dari produk. Kalau kopi apa ya diferensiasinya ya? Apa saja coba? Permen, minuman ya, minuman. Terus minuman, kategori minuman. Kategori minuman. Tadi permen, makanan ringan. Kue ada. Kue. Yang lain mosak ayo. Hah? Oh gelang. Apa Mas? Apa itu? Selai. Oh. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, pengharum juga kan? Ya itu kan. Kan di mobil itu ada yang biji kopi itu. Apa? Oh. Loh, sepatu dari kopi juga bisa, ketumpahan juga, Pak. Ya itu kan diferensiasi produk. Itu salah satu nanti mungkin kalau dibawa ke daerah, nanti lokasi teman-teman berada, nanti bisa jadi tema itu tadi PKM gitu ya. Tapi yang apa ya berarti ya kewirausahaan gitu. Jadi harapannya nanti bisa mengembangkan karakteristik wilayahnya masing-masing. Nah, utamanya kalau sekarang kopi, ini ada yang dari kopi nggak? Kopi dari daerah penghasil kopi maksudnya. Kopi itu Bali, mana Bali? Ada nggak Bali? Oh, saya dulu hampir 1 tahun Mbak di Bali Mbak, di Tabanan. Oh, Tabanan. Saya di itu loh, radio apa ya? Di Kebo Iwa Global ya. Kalau Kebo Iwa kan Bali TV. Ya kan? Bali TV kan diletaknya di Kebo Iwa ya. Lah saya di Tabanan itu asrama itu loh, di dekat radio Global. Ada pemancar itu. Yuk. Aduh, saya taunya Tabanan gitu. Saya dulu pernah apa ya, enggak tahu itu magang apa kerja itu enggak tahu ya, di Bali TV dulu. Jadi setiap pagi itu dari Tabanan diantar mobil Bali TV ke Bali TV, nanti pulang udah malam ditaruh di Tabanan lagi. Ya, jadinya taunya Tabanan itu, Tabanan gitu. Tapi senangnya kalau piknik-piknik itu malah mobil Bali TV itu gratis tiket-tiketnya. Ya kan pas di Bali TV. Nah, latar belakangnya saya ada yang jurusan komputer sistem informasi nih, komputer atau iya ada ya. Saya dulu di Udinus, kemudian S2 di Undip. Tetapi waktu di Bali TV masih S1 dulu. Jadi ya jadinya editing video, editor Mas. Jadi editor di Bali TV gitu. Nah, belajarnya belajar sendiri, nggak linear dengan mata kuliah. Jadi apapun lah pekerjaan, yang penting kita cari pengalaman. Apalagi kan sekarang udah bawa ini handphone semua kan. Dulu saya kalau mau telepon harus ke wartel dulu gitu ya. Ya kan susah, nggak tahu, nggak bisa komunikasi dengan orang tua, keluarga gitu. Oke, mungkin itu dulu, nanti untuk materi yang lebih detail nanti bisa disampaikan Pak Gutnanto nanti gitu ya. Pengantarnya itu saja. Jadi harapannya teman-teman ketika nanti jadi mahasiswa, tapi juga bisa disambung dengan wirausahanya. Jadi kira-kira nanti ada pengalaman lain yang didapat dari wirausaha itu. Tidak hanya jadi mahasiswa nanti kupu-kupu namanya, kuliah pulang. Nah, mahasiswa kupu-kupu. Ya.
Ya. Sampai ada itu istilah mahasiswanya kupu-kupu, dia kuliah pulang gitu. Sudah nanti dapatnya ya hanya ijazah saja gitu. Gitu, terima kasih. Nanti silahkan Pak Gunanto, monggo dilanjutkan. Ya, selamat beraktivitas, semoga lancar hari ini. Terima kasih. Ya. Sahabat Modul Nusantara, kita masuk ke sesi kedua, yaitu tentang spirit Gusigang. Oh ya, oh ini emang saya beda biar kelihatan muda. Oh iya, oh ini iya kurang tinggi. Oh ini. Oh ya di Pak Fajar masih ya. Oke, saya. Oke, kita akan lanjut ke pengisi acara selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Gunanto. Seperti kita tahu ya, dengan segala portofolio beliau yang kalau di print hampir 1 rem itu ya, karena semuanya fotokopi kan sama kan 1 rem gitu kan ya. Bapak Dr. Gunanto kita sudah tahu beliau seperti apa ya. Ini dari pojok ring paling barat dengan berat badan 68,5 kilo, sisanya saya nggak tahu. Ya gimana? Sudah. Kalau yang di sini aman. Oke. Kita persilakan kepada beliau untuk refleksi terakhir kita, guys. Jadi tentang Gusigang dalam kopi muria. Monggo silakan Pak Gunanto, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Muzid dan Pak Fajar ilmu-ilmunya untuk ananda-ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Ya, salam kebajikan, ya, salam Nusantara juga. Ya, oke. Mohon izin saya akan menyampaikan, tapi tak henti-hentinya karena kita sebagai makhluk yang bertuhan. Sebelum kita melaksanakan refleksi untuk yang terakhir, tugas yang diberikan kepada saya, kita nanti tetap berdoa dulu, ya. Nanti kita akan membahas tentang perkopian dan lain sebagainya. Saya mau nanya dulu, di antara ber-12 ini adakah yang berharap mengikuti jejak Pak Fajar atau Pak Muzid atau saya? Maksudnya adalah mempunyai pekerjaan tertentu, tapi juga mempunyai pekerjaan yang lain pula. Ada? Oke, good. Kalau begitu, slide saya lanjutkan. Kalau nggak perlu dilanjutkan. Karena apa? Ya, kalau nggak ada minat untuk menjadi seorang teknopreneur ataupun entrepreneur, apalagi ditambah sip, ya. Kalau entrepreneurship itu harus benar-benar bisa membagi waktu, bisa membaca peluang, bisa segera bangkit ketika terpuruk, jatuh dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Baik. Teman-teman semua, sebenarnya harusnya ini sudah selesai, saya harus sudah lari ke tempat lain, tapi saya sudah izin. Semoga 26 slide ke depan ini nanti bisa mengambil inspirasinya, ya. Tapi sebelumnya, karena ini pagi yang indah, pagi yang cerah, saya mau nanya, bagi yang muslim mungkin sudah sholat subuh, bagi yang non muslim mungkin sudah doa pagi, ya kan? Atau mungkin belum. Maka dari itu, kesempatan yang baik ini mari kita selalu awali dengan berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bersama ini benar-benar mendapatkan hikmah dan berkah nantinya, ya. Setuju ya? Desa setuju? Walaupun kamu alirannya agak cerah ceria, ya. Oke, tapi mohon izin rundukkan kepala, kalau perlu pejamkan mata seperti biasa. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya akan memimpin dengan cara Islami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yang barang siapa berdoa dan memohon ampun kepadaku di waktu dia senang atau bahagia, maka aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam keadaan sulit. Dan barang siapa memohon kepadaku, maka aku kabulkan, dan barang siapa rendah diri kepadaku, maka aku angkat derajatnya. Dan barang siapa memohon kepadaku dengan rendah diri, maka aku merahmatinya. Dan barang siapa memohon pengampunanku, maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Sahabat-sahabatku semua, anak-anakku semua, dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam keyakinan yang ada, kita berkumpul dalam ruangan ini, kita pasti punya keyakinan bahwa kita hidup ini ada yang menghidupi, dan
kita sudah paham dengan apa yang kita harapkan pagi hari ini. Maka dari itu, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan bagi yang muslim silakan amini doa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li a'dimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha berilmu, izinkanlah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa ini menundukkan kepala, memejamkan mata, memusatkan pikiran dan hati, memohon atas anugerah-Mu agar semua yang ada dalam ruangan ini mendapatkan ilmu dan berkah bagi kita semua. Ya Allah, ya Rabb kami, pada kesempatan pagi hari ini hamba-hambamu yang lemah ini berkumpul dalam satu ruangan, mengucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillah, karena pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka mata kami, yang dengan mata itu kami bisa melihat keindahan dunia yang Engkau ciptakan, yang dengan mata itu kami bisa melihat status WA dari semua teman, yang dengan mata itu kami masih berkumpul dan masih bisa bervideo call dengan keluarga kami yang ada di sana. Ya Allah, ya Rabb kami, rasa syukur kami tak hanya henti ketika kami bisa membuka mata kami. Kami pun bersyukur dengan anggota badan kami yang ternyata dengan tangan kami bisa bergerak, yang dengan kaki kami masih bisa melangkah. Namun ya Allah, ya Rabb, kami pun masih banyak sekali kekufuran ataupun banyak sekali kekurangan dan banyak sekali masih kurang bersyukur atas nikmat-Mu itu ya Allah, ya Rabb. Maka dari itu ya Allah, ya Rabb, ampunilah tangan kami yang manakala dengan tangan itu kami pernah melakukan hal-hal yang salah. Ampunilah kaki kami yang manakala mungkin kaki kami pernah kami langkahkan ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb, hanya dengan ridho-Mu, hanya dengan pengampunan-Mu lah kami semua bisa mencicipi surga yang Engkau janjikan. Tanpa itu ya Allah, ya Rabb, kami yang ada di ruangan ini tidaklah mungkin bisa mencicipi surga-Mu nanti setelah kami kembali ke pangkuan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, Engkau juga masih menciptakan akal kami, Engkau melengkapi dengan pendengaran kami, yang dengan pendengaran itu kami masih bisa mendengarkan tutur kata yang baik. Kami masih bisa mendengarkan semua gemuruh suara yang ada ini. Ya Allah, ya Rabb, sungguh sebenarnya yang buta bukanlah mata, tapi hati dalam dada kami. Maka dari itu ya Allah, ya Rabb, yang maha membolak-balikan hati kami, berikanlah keteguhan keimanan terhadap hati kami ya Allah, ya Rabb. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, mungkin yang muslim biasanya di jam-jam segini sebelum melakukan aktivitas ada yang namanya sholat duha ya. Mungkin di kesempatan ini mungkin ya, tapi insya Allah kalau Abi selalu melakukan hal itu. Mungkin juga yang non muslim, kalau yang di Bali biasanya ada doa pagi, mungkin yang Buddha juga demikian, mungkin yang Kristen yang lain juga demikian. Harapannya satu pasti, pengen mendapatkan ridho dari Tuhan kita, pengen mendapatkan keberkahan
fid dunya wal akhirah, itu pasti. Oke ya, karena kita hari ini itu akan refleksi terkait dengan ya berdagang ya. Maka dari itu biar semangat pagi ya. Sudah sarapan semua ya? Sudah sehat semua? Sudah. Benar sehat? Oke, sekarang minta tolong semuanya berdiri dulu. Hup. Nah, kita mau biar semangat dulu ya, digerak-gerakkan dulu tangan kakinya ya. Oke, masih sehat semua ya, alhamdulillah ya. Sudah usia 20 tahun, 19 tahun di dunia ini ternyata kita masih diberi kesehatan yang luar biasa. Oke? Oke, setuju ya? Oke, sekarang kita mau yel dulu ya. Yelnya adalah ya, hari ini kalau saya bertanya siapa kita, mahasiswa Inbon ya, bener ya? Inbon ya, bener ya? Inbon, bener ya? Oke ya, siapa kita? Mahasiswa Inbon ya, siapa kita? Mahasiswa Inbon. Terus yang terakhir nanti saya bilang mahasiswa Inbon berpraktek Gus Jigang ya. Oke, setuju ya? Ini kan Gus Jigang ya? Oke, setuju ya? Oke, saya coba dulu ya. Kaki kanannya di depan, sep, tangannya mengepal, sep. Nah, coba saya ulang dulu. Siapa kita? Mahasiswa Inbon. Siapa kita? Mahasiswa Inbon. Mahasiswa Inbon berpraktek Gus Jigang. Nah, tepuk tangan yang meriah. Saya ulang ya. Oke. Sekarang biar lebih semangat. Oke. Pagi. Pagi. Masih semangat? Oke. Siapa kita? Siapa kita? Mahasiswa Inbon. Nah, tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, masih posisi berdiri karena kurang begitu semangat ya. Sekarang semuanya ya, semuanya kursi digeser dulu ke belakang. Nah, seperti ini. Oke, geser lagi ya. Nanti dibenahi lagi enggak apa-apa ya. Karena ini terakhir kita harus benar-benar semangat ya. Karena ini terakhir harus benar-benar semangat dan harus bahagia ya. Oke ya. Terakhir harus semangat dan benar-benar bahagia. Oke ya. Ini setelah yel ya. Setelah yel ya, masih ke posisi seperti semula ya. Ya, masih posisi seperti semula. Oke. Ya. Ayo, Abim, posisi semula. Oke. Ya, oke. Biar semangat, biasanya yang namanya orang entrepreneurship ya, orang entrepreneur itu nggak ada yang lelah, nggak ada yang lemes, semuanya harus semangat apapun kondisinya. Maka dari itu ya, biasanya ini harusnya Sasa, Tessa harus di depan ini, memimpin ini harusnya ya. Ya, oke. Nah, kita kalau nggak mau memimpin, ada yang memimpin. Ini adalah request terakhir dari kepala punya ya. Request terakhir karena ini pernah kita lakukan training selama 10 hari untuk para mahasiswa berbasis kearifan lokal Gus Jigang. Itu setiap pagi ada ini. Nah, ini request, tadi sampai saya muter-muter nyari-nyari sama beliau. Setuju ya? Maka dari itu ini harus kita praktekkan ya. Setuju ya? Kita praktekkan dulu. Mohon izin, walaupun Pak Gut pakai baju koko tapi enggak apa-apa, walaupun nanti ada yang netizen yang komentar kalau ini sudah diupload jadi YouTube ya. Itu kok pakai kostum koko kok goyang-goyang, enggak apa-apa ya. Oke. Karena kokonya nggak masalah ya. Yang masalah adalah netizennya. Oke, setuju ya? Goyangannya seperti ini. Matikan aja Kak, nggak apa-apa. Nah, coba lihat. Ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Kan caranya. Ganti kanan sekarang. Ayo. Nah. Ayo, harus bisa. Harus bisa. Ayo. Ya. Nah, sekarang ganti lagi. Ayo ganti lagi. Nah, ke depan, belakang,
depan belakang lalu goyangkan, lakukan seperti ini dan berputarlah. Sasa sama ini. Ayo depan. Ayo. 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 Ya. Pegang lutut tangan, diangkat. Ya. Nah, sekarang ganti kaki ya. Ganti kaki ya. Sebentar, belum maju ke depan, mau ganti kaki dulu. Oke. Kaki kiri ya. Kiri, belakang, depan, belakang, lalu goyangkan, lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Ayo suaranya keluar. Ayo. Pegang lutut tangan, angkat. Ya. Sekali lagi. Kaki kanan sekarang. Ya, harus bisa. Awas nanti kalau keliru nanti akan ada hukumannya. Ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu goyangkan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Pegang lutut. Ya. Oke ya. Oke. Setuju ya? Oke, silahkan kembali lagi. Sudah ngoh-ngohan? Harusnya Jen tadi, karena Jen itu penari ya. Harusnya yang ngajarin di depan Jen ya. Oke, itu bisa dilakukan senam setelah kalian mungkin bagi bareng-bareng dengan video ya. Nanti saya min ya. Nanti untuk pentas seni ya. Ya. Oke. Nanti biar Jen yang ngajarin, tapi ini terlalu semangat ini, nendang-nendang sampai geledak semua yang bagian sini. Luar biasa. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menikmati Muzid, lampunya mungkin bisa dimatikan. Kita akan belajar tentang perkopian dari pengantar video ini dulu ya. Inspirasi kopi. Biasanya kalau minum kopi, membuat kopi itu kan penuh dengan perasaan ya. Nggak langsung geruda-gerutu, apalagi panas-panas. Biasanya Mujid itu kalau minum kopi langsung lolololol gitu ya. Jadi nggak ada nikmatnya. Biasanya kan kayak gini, mulai dari proses ya kan pelan-pelan ya kan. Nah, kan gitu, bangun pagi, inspirasinya kan gitu ya, membawa orang untuk benar-benar feel-nya dapat ya. Menikmati dari tetes ke tetes ya. Ini kalau misalnya Anda membuka kedai kopi, paling enggak ini ada sebuah layar lebar gitu ya, ada video itu terus, jadi orang ketika masuk itu kan sudah oke ya. Kok hilang? Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, inspirasi kita ya, ada yang kenal ini? Ada yang kenal ini? Hah? Ada yang kenal ini? Ada ya? Mungkin yang belum kenal, nanti Muzid ketika mau pulang ke bandara harus mampir ya, haruslah ya, harus ya, ya kan gitu ya. Ada yang kenal ini ya? Belum? Ada yang belum? Oke. Kita mau belajar tentang ini ya. Kita mau belajar tentang inspirasi, bagaimana di negara bagian itu nggak ada kebun kopi, tapi mampu memiliki gerai sebanyak ini. Gerai resmi loh ya.
Keren ya. Padahal kopinya itu dari Lembang, dari Gayo. Percaya nggak percaya nanti ada lanjutannya. Dari Lembang itu yang untuk kopi luwaknya. Dari Gayo karena termasuk kopi Gayo itu adalah kopi terbaik yang ada. Termasuk dari Jawa, termasuk dari Muria ini. Itu kopinya dari sini guys. Bukan, Gayo dari sini, Jawanya sini. Ya. Bukan Rembang. Rembang nggak ada kopi sayang. Oke ya, kita mau belajar ini. Nah, lihat, ternyata dia itu punya sebanyak ini gerai. Nah, ini loh lucunya ya. Yang kita sorotin adalah yang ini, guys. Indonesia. Bangga menjadi ya, penikmat dan pengagum dan pengkonsumsi branded ini, termasuk urutan nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Padahal kita yang produksi bahan bakunya, ya kan? Ini sumbernya resmi dari corporate-nya ini, ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh dia? Dia punya tagline ini, ya. Apa ini? Ya kan? Ya tadi termasuk dia melakukan hal-hal yang menurut kita itu remeh-temeh, tapi ketika dikemas menjadi seperti itu, maka orang pun menjadi bangga gitu. Bahkan, maaf ya, mohon izin, udah habis ini, udah, mohon izin. Biasanya kita itu hanya di sini ada brandednya ini loh, ya, ada ininya itu aja, bangga itu. Ya. Megangnya, cara megangnya gini, bangga gitu. Cara minumnya pun dikit-dikit banget itu, gitu. Dikit-dikit banget, hedon banget ya. Pernah nggak melihat kayak gitu, ya kan? Ya kan? Bahkan ini sudah diinfokan bahwa ini menggunakan bahan ramah lingkungan, artinya kan kertas biasanya ya. Itu pun udah kucel, itu bangga karena ada tulisannya ini, bener ya Ki? Iki biasanya sambil nunggu di bandara itu udah lecek banget itu ya. Hanya kemasan rotinya mungkin ya, kan ada roti juga di sana kan. Nah, itu bangga banget itu dipegang gitu. Ya, karena ini dia punya tagline the best cafe and espresso drink. Nah, oke. Teman-teman, ternyata menurut sejarah dan informasi dari mbah saya yang ada di Gunung Muria, ya, salah satu kopi terbaik itu termasuk yang diceritakan oleh Pak Fajar tadi itu dibawa oleh Ratu Belanda ini, ditanam di lereng Gunung Muria ketika masih masa penjajahan. Kemarin sore saya sudah menyebutkan, harusnya kemarin itu Kak Ferry langsung aja diajak sampai ke Jolong. Di Jolong itu satu gunung utuh yang termasuk bagian dari Gunung Muria itu ditanemin kopi, dan cara memanennya itu antar bukit pakai kereta gantung, jadi nggak lewat tanah. Itu dari sejak zaman Belanda sampai sekarang, sampai sebesar itu ya, perkebunannya sampai sebesar itu yang dulu ini. Nah, dia ketika manen enggak seperti petani-petani pada umumnya, bener-bener milih yang kayak gini, yang bener-bener sudah bener-bener mateng kayak gini, dipilihin satu persatu kayak gini. Dan ini salah satu pekerjaannya mungkin. Oh bukan ya, itu Abi ya. Nah inilah yang sekarang saya tiru. Jadi ketika saya manen kopi itu adalah kopi yang terbaik kayak begini, yang kemarin dibawa Iki itu loh. Ada ya? Gimana? Oke, saya nanya, kemarin yang dari Testi dapat merchandise kopi enggak? Dibawa pulang enggak? Berapa Ki? Satu atau berapa? 6 kopi bir. Hah? Kopi besar. Oh, kopi bubuk itu. Oke ya. Alhamdulillah ya. Kalau begitu nanti pulang-pulang warnanya Iki jadi kopi ya gitu ya. Oke. Nah, ini sampai Wilhelmina sendiri setelah mengkaji, membahas tentang tekstur dan kontur tanah di Gunung Muria itu, maka ditanamilah kopi ini. Termasuk kopi terbaik. Nah, kalau di sana sekarang ini yang dilakukan oleh petani, tim termasuk Abi itu ketika panen kopi itu biasanya dilakukan kayak gini. Selamatan dulu.
selamatan ini di bawah pohon kopi yang mau dipanen, ini pun kita kolaborasi. Misalnya Abi diundang, Abi itu harus ikut berdoa berdasarkan agama Muslim. Yang sebelahnya mungkin orang Buddha, dia juga berdoa dengan agama Buddha. Kita benar-benar kembali lagi ke toleransi dan saling mensyukuri itu, saling mensupport. Ya, panen kopi. Nah, kita juga milih yang bagus-bagus kayak gini. Nah, ya ini di hutan sana. Kalau nanti lain hari bisa ikut adventure Abi ke kebun kopinya, ya monggo. Ya kayak gini nih. Ya, oke. Itu saja seperti ini. Sekarang yang mau kita pelajari dari value ataupun nilai yang dipegang teguh oleh petani kopi Colo sejak zaman Belanda sampai sekarang itu apa, guys? Tak kasih tahu ya, hidup di pegunungan di dataran tinggi itu tidak semudah hidup di dataran rendah. Oke. Yang pertama itu mereka gigih. Karena apa? Kalau ini sebentar lagi nanti Januari, Februari akhir itu pasti ada badai dan angin kenceng. Nah biasanya pohon kopi itu akan pada kena angin yang kenceng itu sampai benar-benar buntung ya, rontok. Padahal kopi-kopi yang kamu nikmati kayak gini ini, yang Abi panen kayak gini itu biasanya ada okulasi. Nah ini Mutia yang tahu ya, tempel. Dicarikan bibit terbaik, ditempel, stek namanya, ya nanti akan tumbuh. Nah kadang-kadang ketika musim badai datang, itu semuanya putus, rontok, karena nggak kuat. Maka kita selalu menanamkan value kepada seluruh petani itu, kita harus gigih. Rontok, mati, nanam lagi. Rontok, mati, nanam lagi. Kita nggak pernah mengeluh karena memang kita hidupnya di lereng pegunungan. Kadang juga longsor gitu. Ya. Di tahun 2014 ya. Di Kambangan ini Pak Gut hidup bersama di pengungsian itu karena longsor itu sampai 1 mendampingi, bahkan ketika malam perpisahan terakhir setelah mereka dievakuasi, mereka siap untuk hidup kembali normal. Pak Gut itu selesai ngasih training kayak gini malam, tepatnya sekitar jam 10:30 itu ada ibu-ibu yang datang minta baju saya. Ya akhirnya saya lepas, saya pulang itu hanya pakai kaos kotang karena jaket diminta, terus baju yang saya pakai diminta. Karena dia minta izinnya itu adalah saya merasa punya spirit lagi, saya merasa punya semangat untuk hidup lagi, walaupun maaf dia bilang suami saya tidak ada, anak saya tidak ada karena keruntuhan itu, tapi saya merasa mampu hidup lagi setelah didampingi Pak Gut selama 1 bulan. Please saya minta, saya juga takut awalnya, jangan-jangan nanti dikasih ibis-ibis ya baju saya ya, suruh tanggung jawab gitu ya, tapi tidak apa-apa karena itu saksinya orang banyak. Jadi Pak Gut itu malam hari rela ya, dulu masih ya belum montok ke depan kayak gini, masih six pack, sekarang kan one pack jadi nggak masalah itu, tak kasihkan. Dia nangis, gigih, ya. Yang kedua ulet, ya. Ini petani di Colo, ulet, ya. Yang ketiga jujur, ya. Contoh misalnya gini, itu kan ribuan hektar ya. Kalau misalnya saya petani kopi, Kak Ferry petani kopi, Adil petani kopi, Abim petani kopi, itu misalnya kebunnya bersebelahan pun kita nggak mungkin, oh ya ini si Adil nggak ada di tempat, yuk kita panen aja. Nggak apa-apa, Bim kita panen aja nggak apa-apa, nggak pernah ada gitu. Bahkan sampai mateng pun, sampai rontok pun mereka pasti akan mengumpulkannya bahwa ini adalah haknya Adil, ini haknya Kak Ferry. Jujur. Ya. Yang selanjutnya tanggung jawab, ya. Karena ini hutan pemerintah tapi digunakan oleh pertanian, maka kita punya tanggung jawab moral yang besar terhadap manusianya, alam dan Tuhan. Jadi kita nggak merusak seenaknya. Ya, ada balance. Ini value yang ada di sana. Selanjutnya, kreatif. Ya, ada kopi apapun mereka itu selalu berinovasi dan selalu mengembangkan diri. Dulu zamanan kecil Pak Gut kopinya nggak seperti itu. Tinggi-tinggi gitu. Kalau manen itu harus manjat. Tapi sekarang karena di stek itu jadinya rata gini. Jadi kita manen itu enak dari bawah kayak gini. Dan hasilnya lebih banyak gitu. Nah, inovatif, selalu berinovasi. Bahkan kalau dulu cukup hanya ketika panen langsung diberikan ketengkulak. Sekarang seperti yang disampaikan oleh A.A. Muzi tadi, bahwa setiap saat itu selalu ada inovasi, termasuk sekarang
banyak berdiri remaja-remaja anak muda itu yang membranding kopi sehingga kopi di Colo itu menjadi terkenal. Ya, oke. Yang selanjutnya ini yang keren itu ini ya. Duit ternyata mereka itu, ujung-ujungnya duit. Apa itu duit? Dia paham, dia harus selalu berdoa dan selalu berusaha serta ikhtiar, ujung-ujungnya tawakal. Ya, ini duitnya mereka. Ya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, keren ya? Oke, inilah value dari perkopian secara umum. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, kenal ini ya tadi ya? Nah, oke, bagaimana sekarang? Saya tadi di awal sudah bertanya, kita membranding diri menjadi seorang teknopreneur ataupun entrepreneur, apalagi ditambah sip di belakangnya, sekelas ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira? Yuk. Apa, Dok? Sebanyak-banyaknya gitu. Mencari peluang sebanyak-banyaknya. Ayo, Bim. Harus percaya. Harus percaya, oke? Ayo, ya. Branding, oke? Sarah? Berdoa, oke. Ayo. Jujur, oke. Diputar lagi ya tadi. Ayo. Jujur dan berdoa. Ayo, Ki. Diputar lagi tadi slide tadi ya. Niat yang kuat. Niat yang kuat. Oke. Tia. Berusaha. Jen. Ide usaha, peluang pasar, sama Ide usaha, peluang pasar sama pantang menyerah. pantang menyerah. Oke, ayo. Ya, Mariam. Kerja keras. Dan kreatif. Kerja keras dan kreatif. Oke, semuanya hebat, semuanya baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, nah ini yang dilakukan oleh mereka ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Starbucks itu bikinnya nggak kaleng-kaleng, tapi dia membuat kedai kopi itu dengan brand yang bagus. Brand ini penting ya dalam dunia ekonomi akuntansi, sudah dijelaskan pasti ya. Karena akan memengaruhi bagaimana orang melihat bisnis dan produk yang Anda buat. Caranya bagaimana? Untuk membuat brand itu ada ini. Ini teman-teman akuntansi ekonomi pasti belajar tentang ini ya. Ya, ada 7 langkah untuk menjadikan brand kita itu terkenal ya. Ada ini ya. Oke, setuju ya? Oke, itu yang pertama yang dilakukan oleh Starbucks. Dia nggak punya kebun kopi, tapi dia bikin brand yang bagus. Oke. Yang kedua, buat kedai kopi dengan model bisnis yang jelas. Ada plan bisnis yang jelas. Karena ini merupakan gambaran tentang apa dan bagaimana bisnis tersebut akan dijalankan. Mulai dari struktur finansialnya, value perusahaannya, hingga segmen pasarnya itu harus jelas. Ya, ini masalahnya seperti yang diceritakan oleh Pak Fajar tadi, yang diceritakan oleh Pak Buzid, kadang-kadang ini hanya hedon. Hanya sebuah kebanggaan punya kafe, hanya sebuah kebanggaan punya produk kopi, tapi nggak tahu ini plannya mau kemana, value perusahaannya mau dibikin seperti apa. Ini yang perlu. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, kita perlu dan butuh tim yang selalu inovatif. Ketika Anda mencari partner bisnis maupun tim produksi, carilah orang yang mau berpikir secara inovatif, khususnya yang menangani produk. Ya. Belajar dari Starbucks, mereka selalu memberikan produk-produk dan layanan yang inovatif. Selalu ada inovasi yang membuat mereka terus bisa diterima oleh pasar. Ya kan? Maaf ya, saya tunjukkan. Mohon izin Ki, ditutup. Ya. Ditutup. Oke. Ini bukan Starbucks ya Ki? Bukan. Nah, bahkan sama-sama untuk menyimpan air hangat kayak gini, kalau ini dikasih branding Starbucks gitu, ya kan? Itu harganya 10 kali lipat dengan sekarang yang dipegang ini, bener enggak? Dan itu pun orang-orang bangga gitu loh. Bahkan ketika membawa pun keren banget, kayak gini, melebihi, bangga gitu ya. Apalagi kalau Jen ya, sedang pakai high heel gitu ya, ngejar pesawat, megang ini, gitu ya. Ya, kan gitu, ya kan? Apalagi di Bali, Starbucks-nya luar biasa, ya kan? Ya, ya Starbucks, bahkan sampai ada kolektor kayak gini itu, teman saya itu, ini kamu ini sudah termasuk kelainan deh kelihatannya, saya bilang gitu. Ya, oke. Makasih ya Ki. Oke, kita harus ini ya, kita harus punya inovasi.
Jangan asal ikut bikin, ya. Yang selanjutnya, nah ini teman-teman, nah jangan pernah mencoba sama dengan Starbucks. Artinya gini ya, contoh ya, kita itu kan lucu kadang-kadang ya, karena nggak inovatif. Ini kan logo aslinya Starbucks ya, nggak sama kan dengan ini? Tapi dia juga biar kelihatannya sekilas itu mirip Starbucks, jadi orang itu akhirnya mau menuju ke sana, tapi ternyata bukan. Ini teman-teman, bisnis apapun jika Anda memiliki pesaing yang sudah punya nama, pastikan jangan pernah mencoba untuk sama dengan kompetitor itu, karena Anda akan capek sendiri dan Anda tidak akan pernah berada satu level di atas pesaing tersebut. Yang ada Anda hanya akan terus berada di bawah pesaing itu. Sama-sama bagus tetapi masih lebih bagus pesaingnya. Ini kita itu kan lucu ya, kadang-kadang ada Starbucks, sebelahnya Seven Bucks ya, pokoknya yang bak semua. Padahal sebenarnya malah kita itu harga diri kita akan menjadi turun. Maka dalam ilmu psikologi, it's myself. Ini adalah saya tidak bisa jadi kamu, kamu tidak bisa jadi saya. Ya kan? Karena kita mempunyai keunikan masing-masing. Seperti itu. Ya, itu kaitannya dengan self concept. Oke, setuju ya? Oke. Nah, selanjutnya. Nah, berikan pengalaman yang mahal. Lihat ya, semua ruangan Starbucks ya, walaupun ini dibagi dua misalnya, itu tetap kelihatannya elegan, bener ya? Nah, ini kopi dan makanan di Starbucks itu bisa disaingi kualitasnya sebenarnya, ya. Tetapi orang-orang nongkrong di Starbucks adalah menjadi salah satu dan sisi prestis saat dia berada di sana, ya kan? Mereka merasa bahwa saat ini saya sedang berada di tempat yang mewah, gaya hidup yang meningkat. Saya keren bisa nongkrong di sini. Bahkan ya pesen kopinya 1 gelas, ya kan? Itu memfotonya, ngambil angle-nya itu dari mana-mana, semua sisi yang ada di Starbucks itu. Sehingga gitu ya. Itu terus ditulisin, ngopi dulu guys gitu. Ya kan? Oke ya. Kayak gitu ya. Oke ya. Ini apa karena kita sudah termasuk warisan penjajah, jadinya kayak gini atau gimana? Ya, oke. Sekarang kalau begitu, tepuk tepuk pundaknya teman-temannya, ya. Oke, bangun, sadar gitu ya. Oke, oke, sadar ya. Oke, setuju ya? Ya, sadar ya. Oke, setuju ya. Ternyata kita itu jadinya lucu banget ya ketika melihat tingkah laku kita, ya. Oke, selanjutnya ya, yang harus kita lakukan ketika kita membangun bisnis ini, kita sekarang tidak bisa lepas dari ini. Maka manfaatkanlah jaringan ini, ya. Meskipun misalnya, ya, contoh kemarin Iki, terima kasih Iki, walaupun belum lama ya, Pak, Instagramnya Pak Gut itu hanya memberikan hilir. Dari mulai menanam, merawat, memanen, mengolah, menjual. Cuman kalau Pak Gut sendiri orang colok, kok enggak ikut ambil bagian itu karena sahabat dan temennya Pak Gut itu banyak. Ketika pulang kita enggak bisa memberi. Ikut yang seperti kemarin itu, kecil itu, yang lebih ke robustanya Hani, itu, seperti itu. Dan hari ini nanti ada sekitar 20 tamu dari wilayah Kabupaten Pati yang datang ke rumah. Seperti itu, nanti sudah disiapin merchandise-nya, ya. Oke, ya. Selanjutnya, nah ini saya tadi udah ngomong bahwa ternyata 8 kopi terbaik Indonesia hingga terkenal di mancanegara. Coba kita baca. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah kopi Gayo. Ya. Nah, produksi kopi di Aceh ini memang sudah sangat terkenal, ya. Khususnya di Aceh Tengah. Nah, ini loh produksi Asia, guys. Ke Starbucks, guys. Ya. Nah, mengarai penghargaan kopi terbaik tingkat dunia, guys. Gayo, guys. Ya kan? Walaupun ini ya terjadi di Eropa dan bla 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 bla, ini ternyata kopi Gayo pun tetap mendunia. Ya.
Oke. Nah ini coba lihat. Yang menyelenggarakan orang Amerika, bukan Amriki. Di ini guys, Kopi Gayo ternyata. Yang kedua sekarang, Kopi Luwak ya, yang ada di Lembang itu, produksinya yang terbesar itu. Ini juga dikirim, ini dari kotoran luwak ya. Kotoran hewan luwak. Di Bali pun ada ya, yang punya branding satu kebun utuh beserta homestay-nya itu memproduksi di situ. Suruh nungguin luwaknya itu bereek, berpup, terus setelah itu diambil terus digoreng ya, terus diminum itu. Ada itu, tapi mahal sekali masuk situ. Bener ya Mutia ya? Ya. Ini ternyata. Dan terkenalnya di Indonesia ini ya. Nah ini pupnya ini guys. Nih. Oh, sampai ke Asia Tenggara. Mulai 19 ya. Yang ketiga kopi Jawa. Saya ini ya. Mbah saya ini kopi Jawa ini. Masuk di Colo itu ya, di Murya itu. Terkenal di dunia ya. Mulai abad 17 oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi nggak kaleng-kaleng sebenarnya. Ya kan? Oke. Ya kan? Wis, itu Jen ya? Ya. Nah, selanjutnya Kopi Toraja. Siapa yang tidak kenal dengan Kopi Toraja? Ya kan? Oke. Ya. Nah, sekarang juga ada yang mengembangkan kopi hijau, dipanen hijau-hijau. Ada juga. Nah, ternyata Kopi Toraja itu digemari oleh masyarakat Jepang dan Amerika lagi ya. Oke. Akan nikmat tanpa tambahan gula. Oh, sudah dipegang oleh mereka. Kita itu bangga sekali. Bawa kertasnya aja, ya kan? Sidi Kalang, mana ini Sidi Kalang? Ada yang kenal luar Jawa ini? Sumatera Utara. Ya, Medan kan? Ya, Sasa kamu punya kopi juga? Punya. Tapi kopinya kan kayak dari situ. Kopi Tanah Karo. Oke. Tapi ada ya? Bagus juga kan? Oke. Kita lihat dulu ya sampai selesai. Lihat coba. Sampai mana ini? Oke. Wamena. Oke. Ini. Oke. Termasuk jenis Arabica. Oke. Nah, hampir mirip dengan ini. Kemana ini? Negara mana aja ini? Lihat. Keren kan? Ternyata. Nah, siapa ini? Mutia, ya kan? Ya kan? Coba, siapa yang tidak kenal ini? Ya kan? Gimana? Ini dekat dengan rumahnya Mutia? Enggak, tapi kenal ya? Kenal. Karena ini kopi terkenal juga ya. Oke.
Aromanya lebih ke citrus ya. Oh, coba konsumen internasional. Nah. Oke. Nah, lihat coba. Oke, mana ini? Flores. Miliknya siapa? Iya kan? Lengkap ya ternyata ya kopi kita ya. Dari Colo sampai kemana-mana tadi ya. Ini ya, sampai Flores ya. Dari mana tadi? Dari Aceh, dari Gayo, ya, dari Bali, ya. Oke. Ya, ini mamak kamu, bukan? Oh, saya kira mamak kamu panen kopi. Kayak tadi saya foto, ya, panen kopi ya. Nah. Nah. Oke, ya. Oke. Itu kira-kira ada 8 kopi terbaik yang ada di Indonesia. Oke, ya. Sekarang dengan suguhan itu, dengan inspirasi itu ternyata kita itu nggak kaleng-kaleng, kawan. Semua yang tadi terbranding sebesar itu rata-rata itu adalah dari Indonesia. Terus kalau seperti itu berdua belas, apa yang harus kita lakukan, kawan? Halo, apa yang harus kita lakukan? Oke, saya balik dari Mariam dulu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ternyata kualitas kopimu keren, ya kan? Kualitas kopimu keren, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kerja keras dulu, pikirkan matang sebelum memulai. Oke. Terus, walaupun gagal di awal, berusaha terus sampai sukses. Oke, siap. Good. Tepuk tangan yang meriah. Jin, apa yang harus kamu lakukan? Kamu mau go internasional loh, harus bisa mengenalkan kopi ini sebagai spirit gang loh. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika kita udah ngelihat dan udah tahu ternyata Indonesia itu punya banyak hal yang membanggakan. Nah, habis itu kita sebagai generasi muda kita bisa berusaha misalnya bikin entrepreneurship atau coffee shop yang memang membantu selain membantu untuk kita sendiri juga membantu memperkenalkan kopi-kopi atau hal lain yang ada di Indonesia. Oke, good. Tepuk tangan yang meriah. Mutia, ada kopi Kintamani. Apa yang harus kamu lakukan? Karena ternyata konsumernya juga dari Amerika, dari Brazil dan apa yang harus kamu lakukan? Kalau dari saya, kita lebih menggali lagi local wisdom yang kita punya, karena itu adalah value dari apa yang kita punya saat ini. Karena seperti yang Pak Gud bilang tadi, kita kan memang bisa kita menjadikan Starbucks inspirasi, tapi bukan menjadikan Starbucks itu sama dengan apa yang kita punya gitu. Jadi lebih ke sana dan mencari jejaring serta relasi. Good. Tepuk tangan yang meriah untuk Mutia. Ki, ya, kamu mau go internasional lidah dangdut dan membawa kopi Indonesia. Apa yang harus kamu lakukan, Ki? Pastinya mengeksplor secara maksimal dan juga ya itulah, Pak. Ya itulah, ya. Ternyata tepuk tangan untuk Kiki, ya. Ternyata ya itulah. Ayo. Kalau saya mempromosikan jalur internet, habis itu memperkenalkan dengan anak-anak muda. Sudah itu jelas, Pak. Oke, tepuk tangan yang meriah. Ayo ini ya. Kamu tadi bilang punya kopi di sana, harus kamu ceritakan ke saya. Apa yang harus kamu lakukan? Karena kopimu di sana termasuk kopi terbaik. Kalau yang pertama itu, Pak, jangan malu untuk memperkenalkan kopi kita ke wilayah tersebut gitu, agar sampai ke internasional. Yang kedua itu memasarkannya melalui internet dan kalau kita sebagai anak muda kita harus dari kan sekarang kan yang lebih viral itu kan dari sosmed gitu. Jadi jangan ketinggalan juga, jangan ngikuti modern juga. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan. Sarah, apa yang harus kamu lakukan? Harus ini sih, Pak.
Berinovasi. Berinovasi. Oke, ayo apa yang harus dilakukan dengan kehebatan Indonesia yang seperti itu? Saya masih nggak jauh-jauh dari branding sih, karena sebenarnya selama ini branding kita itu salah karena branding kita terlalu nekan sama budaya Eropa gitu kan. Branding kita secara lokal itu kurang. Jadi lebih diperkuat dari branding sama memperdayakan SDM-nya. Luar biasa, branding dan memberdayakan SDM-nya. Tepuk tangan yang meriah. Ya, ayo, Dim. Ya, seharusnya kan kita kan yang mempunyai produk itu kopi, menanam, seharusnya kita bisa memproduksi sendiri, mengolah sendiri, sehingga kita itu bisa menyaingi Starbucks juga. Jangan hanya mengirim ke sana kan. Kita kan mengolah kopi, baru kita kirim ke sana, dia menjadikan brand. Baru brandnya itu mahal. Seharusnya kita bisa juga menyaingi brand tersebut. Kita buat sendiri gitu. Luar biasa. Harus mandiri ya intinya gitu. Ayo, Dil. Kalau dari saya ya, pertama kalau menurut saya itu sebagai pembeli itu juga harus penting, karena pembeli Indonesia ini kan terlalu kayak terlalu bangga dengan produk luar malah bukan produk kita. Seharusnya kita tuh lebih cinta lokal sebagai pembeli warga Indonesia, dan kalau sebagai pengusahanya menurut saya kita harus lebih kreatif lagi. Mungkin bisa membuat produk-produk baru dari kopi untuk memperkenalkan ke warga sekitar seperti itu. Berarti intinya harus ada keyakinan dan kemauan dari diri ya. Yuk kamu apa yang harus dilakukan? Harus berinovasi, kreatif, dan mau memperkembangkan kopi lewat sosmed. Seperti itu ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya itu kita harus lebih memperkenalkan dan mengembangkan produk-produk yang itu bisa berasal dari kopi. Selain itu sebagai warga yang sebagai negara yang memiliki kualitas kopi yang terbaik di dunia, kita jangan terlalu nyaman di zona nyaman kita, karena mungkin mereka berpikir sudahlah kalau bisa ekspor kenapa kita harus buat gitu. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Luar biasa, 12 inspirasi yang sangat luar biasa dari Anda yang harus kita lakukan ya. Kita rangkum di sini. Yang harus kita lakukan yang pertama ya. Kita memiliki komitmen dan keyakinan, dan kita harus tetap menanam dan berinovasi. Kita punya keyakinan yang kuat dan tinggi bahwa suatu saat pasti akan bisa menjadi jaya ya. Yang kedua, dari komitmen itu maka yang pertama yang harus kita lakukan, ini sebenarnya saya mengambil filosofis kerja dan kerja. Yang pertama, kaji kondisi khusus pribadi terkait pekerjaan. Kalau ini memang mau menjadi sampingan kita, kalau ini memang kan kita sudah menang karena kita sudah punya barang, nggak perlu impor kan. Harusnya kita bisa mengkaji ini bahwa ini ternyata peluang bagi kita bisa menjadi importer ataupun kita bisa menjadi eksporter, dan kita bisa menjadi ini loh barang gue keren. Kalau lo mau beli ya harus sekian gitu loh. Ya. Ini merupakan peluang ya. Kaji kondisi ini bahwa ini adalah peluang bisnis yang luar biasa. Bener kan? Coba bayangin misalnya Tesa Cafe ya, dengan gambar Tesa seperti ini misalnya, ya kan? Milih Gayo, sorry ya, milih Gayo atau Kintamani atau Jawa atau ya kan, keren kan? Silahkan. Pak Adil mau minta apa gitu ya? Oh kopi ini harganya sekian. Oh ini luwak, saya sukanya luwak. Oke, Bapak saya perlihatkan proses luwak kayak begini, dan ini itu melebihi dari ketika fermentasi puluhan tahun begini. Kita perlu itu ya. Ini merupakan peluang bagi kita. Yang kedua, E-nya ya. Elaborasi untuk insight fakta diri. Kita harus selalu tekun dan kita harus banyak wawasan terkait dengan diri kita. Kita mampu enggak ya kira-kira? Kalau belum mampu bagaimana? Kita harus perlu pemahaman diri, apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang harusnya kita tinggalkan kalau itu menurut kita merupakan hal yang menghambat diri kita. Elaborasi ya. Yang ketiga ya, R-nya ya. Itu adalah ramu padu peluang kerja dan pengharapan orang yang berpengaruh ya. Kayak gini, kita sudah all out,
memberikan pengaruh kepada Anda yang baik-baik selama ini. Harapannya walaupun hanya 4 bulan di sini ketemu 8 kali dengan Pak Gut seperti ini, harapannya adalah kamu mampu untuk meramu padu bahwa ini ternyata peluang nih. Ini peluang yang bagus. Saya nggak harus di copy saja misalnya, di yang lain juga bisa. Oke, ya. Selanjutnya J-nya yaitu jajak dan padukan fakta diri dan tuntutan dunia kerja. Saya sarjana pertanian. Di samping saya bekerja di kantoran sebagai konsultan pertanian, saya harus punya honor ini. Iki jurusan pembangunan sosial. Di sisi lain saya harus bisa ini. Kan seperti itu, ya. Jajak padukan terkait fakta diri dan tuntutan dunia kerja. Nah, A-nya adalah antisipasi kebermanaan kerja dan kepuasan kerja kelak, ya. Harapannya kan punya kantor sendiri kayak gini. Sebesar apapun kita, gaji kita kalau itu ikut orang, itu masih tetap anak buah. Tapi kalau misalnya sekecil apapun, kalau itu usaha kita sendiri akhirnya menjadi besar, itu kan kita punya kantor sendiri, punya kebermanaan yang lebih dibanding dengan yang tidak. Tapi bukan berarti jelek kalau kerja di orang itu, ya. Oke. Seperti itu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Kerja, dan kerja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Mujid ya. Oke. Setuju ya? 8 kopi terbaik harus Anda miliki.